Shalom, salam sejahtera semuanya. Nama saya Ripka N. Hutapea, NIM 28921500369. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang pemberhentian dan pensiun karyawan. Yang pertama, pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang dengan suatu organisasi perusahaan. Yang kedua, alasan-alasan PHK. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Yang ketiga, pensiun. Yang keempat, kontrak kerja berakhir. Yang kelima, kesehatan karyawan. Dan yang keenam, meninggal dunia. Yang ketiga, keinginan perusahaan. Yang pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, perilaku dan disiplin kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan taat tertib. Yang keempat, dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Yang keempat, konsekuensi pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan status masa percobaan. Yang kedua, karyawan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Dan yang ketiga, karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, keinginan karyawan. Yang pertama, pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Yang kedua, kesehatan yang kurang baik. Yang ketiga, untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat, berwira swasta. Yang kelima, pensiun. Yang pertama dijelaskan, uang pensiun merupakan pengakuan atau penghargaan atas pengabdian seseorang terhadap organisasi. Yang kedua, pensiun mengurangi turnover. Yang ketiga, untuk pegawai negeri pensiun diberikan secara periodik. Yang keempat, untuk karyawan swasta berupa pesangon. Yang keenam, proses pemberitahuan. Penjelasannya yang pertama, perundingan antara pegawai dengan pimpinan karyawan. Yang kedua, perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, perundingan FAT atau panitia perselisihan perburuhan dengan pimpinan perusahaan. Yang keempat, perundingan FAP atau panitia penyelesaian pemburuan pusat dengan pimpinan perusahaan. Yang kelima, keputusan pengadilan negeri. Yang ketujuh, alasan mengapa pemberhentian pegawai terutama bagi perusahaan. Penjelasannya yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Yang ketiga, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Demikian akhir penjelasan dari tema yang saya angkat pada hari ini. Atas kesempatannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini mendapat bermanfaat. Akhir kata, sekian dan terima kasih.